Semoga sehat ya. Hari ini aku dan Tasya akan jelaskan apa itu anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Tapi Tasya akan jelaskan apa itu anatomi fisiologi. Nah, buat yang belum tahu apa sih itu anatomi fisiologi, mari kita simak yuk. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang secara makna harfiah artinya membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagian dalam ataupun itu yang disebut internal dan bagian luar yang disebut eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lain. Kata fisiologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan ataupun fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Jadi, anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal. Sehingga muncul satu konsep, yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Selanjutnya ada organ internal reproduksi wanita. Vagina adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang berfungsi sebagai organ kopulasi, jalan lahir, dan menjadi ductus excrotorius darah menstruasi. Yang kedua ada uterus. Uterus adalah organ yang berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Uterus terdiri dari dua bagian utama, yaitu serviks dan korpus. Uterus berfungsi sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal, tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Selanjutnya ada tuba uterina.
Tuba uterina berfungsi membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Ovarium terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam, yaitu medula. Fungsi utama dari ovarium itu adalah sebagai tempat pemasakan sel-sel germinal. Selain itu, ovarium juga berfungsi sebagai sumber produksi hormon-hormon dan juga sebagai organ ekstrokin atau sitogenik dan endokrin. Disebut sebagai organ ekstrokin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.